Assalamualaikum Pak Sandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mas. Apa kabar Pak? Kali ini kita ketemu lagi Pak. Alhamdulillah kabarnya baik, sehat Pak. Alhamdulillah ya. Ini kita sudah sampai di P4 Pak ya. Iya Pak. Sudah separuh perjalanan lebih kita melewati proses itu Pak. Iya Pak. Alhamdulillah Pak. Tetap semangat Pak ya. Semangat Pak. Nah, di P4 ini nanti Pak Sandra akan praktek Indonesia di kelas ya. Iya. Sebelum kita masuk kelas ini ada beberapa hal yang kita akan ngobrolkan Pak ya. Iya Pak. Nanti Pak Sandra akan mengangkat masalah IPAS Pak. Di kelas IPAS. IPAS Pak ya. Iya. IPAS. Nah, tentunya Pak Sandra sudah mempersiapkan perangkat mengajarnya yang bagi siapa ya. Iya Pak. Dalam pelajaran nanti apa Pak yang menjadi tujuan? Tujuan pembelajaran saya yaitu melalui media yang dipilih oleh siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar Pak. Di materi tentang identifikasi bagian tumbuhan Pak ya, Iya. skenario Pak ya. Iya Pak. Lalu untuk mengajar nanti fokus atau di area apa yang ingin dikembangkan lebih lanjut dalam pembelajaran? Yang saya harapkan dari anak-anak nanti yang saya kembangkan yaitu anak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya itu dengan benar. Jadi mereka itu dengan berkaitan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, misalkan akar, mereka dapat mengaitkan konsep akar itu berada di dalam tanah. Di tanah itu ada apa saja sehingga anak ini paham, betul-betul paham. Nah, jadi fungsi akar nanti ini berkaitan dengan hal-hal lingkungan yang ada sekitarnya itu dimanfaatkan oleh akar, yaitu nanti fungsinya akar itu untuk menyerap air yang berada di dalam tanah sehingga anak itu betul-betul mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan Pak. Oh gitu Pak ya, sudah sangat rinci dan jelas sekali itu saya kira Pak ya. Lalu strategi apa Pak kira-kira? Nah, saya dalam pembelajaran kali ini akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar anak yang beragam, baik itu diferensiasi konten, proses maupun diferensiasi produk. Nah, nantinya saya akan menggunakan berbagai media, diantaranya yaitu infografik, kemudian video dan gambar kartu bergambar mengenai bagian-bagian tumbuhan. Nanti anak-anak bisa menyebutkan dengan fungsinya. Jadi di dalam infografik tersebut. Selanjutnya saya juga akan menggunakan metode yaitu brain learning, menggabungkan beberapa teknik-teknik, diantaranya yaitu ada diskusi, kemudian presentasi, sehingga anak ini lebih memahami bagian-bagian tumbuhan dengan fungsinya dengan baik. Oke ya, saya kira sudah sangat rinci tadi strategi yang apa yang diterapkan Pak ya. Jadi ini Pak sudah siap ya kira-kira. Alhamdulillah sudah siap Pak. Oke, kalau begitu sudah siap bagaimana kita setelah Ya, siap Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semangat? Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang mau memimpin berdoa. Aku Silakan, Mas Wahyu. siap berdoa mulai.
terima kasih. Nah, ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Alhamdulillah bahwa setiap kehadiran kalian itu diperhitungkan. Jadi kalau kalian hadir, kalian bisa menyimak materi pelajaran sehingga kalian tidak tertinggal. Berbeda dengan kalau kita tidak masuk atau dengan alasan lain-lain, misalkan sakit. Bahwa kehadiran kalian itu sangat penting. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa memilih media yang akan digunakan untuk belajar, untuk mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Jadi kalian diharapkan nanti mampu mengidentifikasi bagian tumbuhan, mana yang termasuk daun, mana yang termasuk batang, mana yang termasuk bunga, mana yang termasuk buah. Nanti kalian akan mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak, kita akan menyanyikan sebuah lagu terlebih dahulu. Sebelumnya kalian sudah pernah menyanyikan lagu menanam jagung, masih ingat? Mari kita nyanyikan bersama. Ayo suaranya yang lantang dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Silakan. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita akan mindfulness terlebih dahulu. Anak-anak, kita akan mindfulness bersama. Anak-anak, kita akan mindfulness bersama. Nah, anak-anak silakan duduknya yang rapi, segala aktivitas dihentikan terlebih dahulu. Posisi duduknya senyaman mungkin. Sekarang kita fokus. Matanya boleh dipejamkan. Kita tarik nafas. Rasakan setiap tarikan nafas yang kita hirup ini, kita syukuri betapa besarnya karunia Tuhan sehingga kita mampu bernafas sampai saat ini. Kita perlu bersyukur bahwa segala sesuatu masih dapat kita lakukan.
keluarkan nafas melalui hidung dan rasakan nafas itu melewati hidung kita. Kemudian tarik nafas kembali. Rasakan di mana posisi tubuh kalian yang masih capek. Buatlah serileks mungkin. Buatlah posisi kalian senyaman mungkin sehingga kalian merasa lebih baik dan lebih baik. Sekarang nafasnya dikeluarkan dan dirasakan. Tarik nafas kembali. Bayangkan sesuatu yang membuat kalian bahagia, membuat kalian senang, membuat kalian semakin bersemangat untuk belajar. Kemudian lepaskan pelan-pelan. Rasakan, nikmati setiap nafas yang keluar dari hidung kalian. Anak-anak, tarik nafas kembali. Dan ingat, saat ini kita akan belajar. Siapkanlah fisik kalian, mental kalian untuk belajar lebih bersungguh-sungguh. Keluarkan dan rasakan kalian semakin rileks dan semakin siap untuk belajar. Sudah cukup? Terima kasih anak-anak. Bagaimana, lebih segar dari sebelumnya? Nah, terima kasih. Anak-anak, sebelum kita masuk kepada materi pelajarannya, kita akan terlebih dahulu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Anak-anak pernah atau tidak melihat atau memegang atau bahkan memakan, merasakan? Nah, sekarang pernahkah melihat tumbuh-tumbuhan yang berbuah? Apa saja kak itu? Pohon mangga, nih. Terus apa lagi? Pisang. Apa lagi? Pepaya. Nah, kemudian Pak Sadura mau nanya, kita dapat memperoleh buah ini dari mana? Asal mulanya dari pohon. Pohon sebelum berbuah terlebih dahulu harus mengalami fase apa? Proses apa? Ya betul, nawa berbunga. Ya. Dari bunga ini maka akan menghasilkan buah. Nah, coba anak-anak kalau pernah melihat tanaman, yaitu misalkan saja mangga tadi yang disebutkan mangga. Nah, bagian-bagian dari mangga yang terbenam di dalam tanah itu apa anak-anak? Akar. Kemudian ada akar. Kemudian yang di permukaan ada apa saja? Ada batang, ada daun, bunga, buah. Nah, itu adalah bagian-bagian dari tanaman. Kalian sudah memahaminya dan sudah melihat dan mengetahui di sekeliling kita ada banyak tanaman. Ada tanaman yang berbuah, ada tanaman yang tidak berbuah. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar apa anak-anak? Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, sekarang anak-anak Pak Chandra mau menayangkan sebuah video. Tolong diamati dengan sungguh-sungguh. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah.
Ini batang. 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 Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Ini daun. 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 Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Masya Allah. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini bunga. 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 Bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh, lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. Wah, pohonnya sudah berbuah. Alhamdulillah. Ini buah. Buah. Di dalam buah ada daging buah yang digunakan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan bisa juga dimakan manusia. Subhanallah, buah mangganya jatuh, teman-teman. Di dalam buah ada biji. Biji. Biji mangga ini dapat ditanam kembali, teman-teman. Setelah beberapa waktu, dengan izin Allah, akan tumbuh pohon mangga yang baru. Masya Allah. Teman-teman, ada permainan puzzle. Yuk kita susun. Bismillah. Yang mana akar? Ini akar.
Ini daun. Yang mana bunga? Ini bunga. Yang mana buah? Ini buah. Yang mana biji? Ini biji. Masya Allah, puzzle ini sudah jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Kita sudah mengetahui bagian-bagian tubuh pada tumbuhan dan kegunaannya. Semoga kita bisa bertemu kembali untuk belajar hal lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak tentang videonya? Menarik? Menarik. Anak-anak tadi sudah dijelaskan di situ ada bagian-bagian tumbuhan. Nah, kemarin Pak Chandra sudah mengajukan beberapa pertanyaan berupa tes yang kalian isi mengenai tentang gaya belajar kalian. Bagaimana sih belajar yang kalian inginkan itu? Nah, dari hasil observasi yang dapat saya lakukan, nah, beberapa kelompokkan kalian menjadi 3, yaitu kelompok visual, kelompok auditory, dan kelompok kinestetik. Oke. Kelompok visual diantaranya yaitu Dina. Kelompok visual diantaranya yaitu Elis, Awa, kemudian Eca, dan teman-temannya yang sudah saya bagi. Nah, begitu juga dengan kelompok audio dan kinestetik. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah Bapak bagi. Anak-anak, kalian sudah di dalam kelompok kalian masing-masing. Di sini saya akan memberikan gambar. Ini adalah infografik pada kelompok visual. Nanti kalian menulis di sini, dipotong, ditempelkan. Nah, mana yang termasuk fungsi daun, mana yang termasuk fungsi bunga, mana yang termasuk fungsi buah, mana yang termasuk fungsi batang. Di situ ditempelkan, ditulis ya. Selanjutnya, untuk kelompok audio, ini saya akan menayangkan video tentang fungsi-fungsi tumbuhan. Di sini kalian simak mengenai tentang fungsi-fungsi tumbuhan. Nah, untuk kelompok kinestetik, meski berada di dalam ruangan, ini ada bagian-bagian tumbuhan yaitu bunga, daun, batang, dan akar. Di sini kalian analisis ya, bayangkan ini adalah ketika tanaman ini berada di lingkungannya. Ya. Nah, kemudian bagaimana tanaman ini mampu menghasilkan buah. Silakan kalian nanti presentasikan di depan mengenai tentang fungsi-fungsi tumbuhan akar. Nah, dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ayo silakan dikerjakan di kelompok kalian masing-masing tugasnya. Jadi diskusi ini kalian akan saling bekerja sama untuk mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya.
dipotong, ditempelkan pada infografiknya. Belanja yuk di ufitstore.com. Ufit. Didengarkan. Anak-anak di sini ada bagian daun. .com. ufitstore.com. Bekerja di ditulis di B2. Jadi Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Satu di bawah. Aku tahu. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Guna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri Kalian tegak. tulis fungsinya di sini ya. Fungsi dari batang itu apa? Fungsi daun ini. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Paham ya? Paham. Oke, selanjutnya. Ini daun. 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 Kalian biasa dengan seksama fungsinya. Setelah kalian Daun menerima air dari batang. kalian tulis, boleh kalian ingat-ingat. Nanti Selain kalian itu, presentasikan. daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar di bawah. matahari. Berarti berada di tanah itu ada air. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Kemudian batang, ada batang. Nah, bagaimana ini bisa mengaliri nutrisi yang seperti air, mineral lainnya melalui Teman-teman, lihat. daun itu Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini apa? Ini bunga. Nah, bunga. Anak-anak sudah selesai diskusinya? Oke. Kita lihat video saja. Anak-anak sudah selesai diskusinya? Waktunya kita presentasi. Dalam presentasi kalian harus bisa menyampaikan informasi tersebut kepada teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian mampu memahami apa yang kalian sampaikan. Tentukan siapa yang akan melakukan presentasi dan menyampaikannya. Silakan. Ditentukan. Silakan ambil keputusan. Silakan secara diskusi dan insya Allah siapa yang akan menyampaikannya. Menyampaikan presentasi. Menyampaikan presentasi siapa sudah? Ya sudah ditunjuk. Oke. Oke. Sudah ditunjuk semuanya anak-anak. Mulai dari kelompok. Siapa yang lebih siap terlebih dahulu? Kelompok inisiatif. Oke.
konsentrasi. Nah, jaga-jaga ayo dimulai dari kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik. Siap operasi. Satu, air. Si mencetak dengan air dan berisi dan makanan dari tanah. Lanjut, silakan. Tanaman membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tumbuhan bisa hidup. Nomor 4. Berfungsi berkembang biar tumbuhan. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Silakan duduk. Selanjutnya siap untuk kelompok auditory. Siap, oke. Silakan menyampaikan presentasinya. Kelompok auditory. Silakan. Bagian-bagian tumbuhan. 1. Akar. Berfungsi menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. 2. Tanam. Mengantar air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun tempat pembuat makanan. Tempat untuk fotosintesis. Daun tempat untuk melakukan fotosintesis. Sedangkan daun untuk tidak daun sebagai tempat fotosintesis. Daun sebagai tempat fotosintesis. Sebentar. Lagi 5 buah tempat menyimpan cadangan makanan. Tepuk tangan untuk kelompok auditory. Silakan untuk kelompok visual. Kelompok visual. Ulangi lagi. Sing kompak. Bagian tumbuhan. 1. Akar. Berfungsi menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menumbuhkan tumbuhan. 2. Batang. Mengantar air, nutrisi dan makanan ke dalam
tempat tumbuhan Melakukan tempat tumbuh dilakukan makanan. 5. Tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemenangan untuk kelompok visual. Anak-anak kalian telah berdiskusi dengan kelompok kalian bekerja sama dan mengambil sebuah keputusan yang baik yang melakukan presentasi. Bagaimana perasaan kalian pada pelajaran hari ini? Menyenangkan. Kemudian saya mau bertanya kepada teman kalian semua, hal apa saja yang telah kalian pelajari pada pagi hari ini? Bagian-bagian tumbuhan apa saja? Nah, saya mau menanya secara acak, pertanyaannya, apa fungsi dari akar? Revan? Mana Revan? Apa fungsi akar, Revan? Untuk menyerap dan betul, untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Betul. Selanjutnya, apa fungsi dari batang? Risma? Ya. Mengantarkan air dan nutrisi dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Bagus. Selanjutnya, apa fungsi dari daun? Fungsi daun. Siapa yang mau menjawab fungsi daun? Silakan. Tempat tumbuhan membuat makanan. Pintar, Ulil. Tempat tumbuhan untuk membuat makanan. Selanjutnya, apa fungsi dari bunga? Silakan, apa? Tempat berkembang biakan tumbuhan. Ya, fungsi bunga yaitu sebagai tempat berkembang biakan tumbuhan. Yang terakhir, buah ini. Siapa yang mau berpendapat fungsi dari buah? Salah. Tempat menyimpan cadangan makanan. Terima kasih. Nah, kalian telah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Untuk tugas kalian di rumah, yaitu kalian bisa mengumpulkan tugas kalian mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya melalui infografik gambar seperti yang dicontohkan pada kelompok visual. Kemudian bisa lewat audio, kemudian bisa juga dengan video. Ya, gambar poster boleh. Nah, bagus, sesuai dengan kreativitas kalian. Nanti tugasnya dikirim lewat chat WA, langsung dikirim ke Pak Chandra. Terima kasih banyak. Ya, silakan. Tugasnya adalah individu, ya. Tugas individu. Terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, kalau sudah silakan dipimpin untuk berdoa. Silakan Mas Bagus memimpin berdoa. Besok tugas kita akan belajar mengenai tentang macam-macam dari akar, macam-macam batang, dan macam-macam dari bunga. Kemudian kita akan belajar macam-macam bentuk-bentuk daun. Semangat anak-anak ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian tumbuh
tumbuhan dan fungsinya. Daun-daun merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi menopang tumbuhan agar lebih tegak. Buah berfungsi untuk melindungi biji. Akar bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Akar berfungsi untuk menyerap air. Lalu berikutnya ini saya ada hal yang hal yang menurut saya yang belum optimal tadi, saya sebetulnya ingin melakukan mindfulness kepada anak-anak, tetapi saya terburu-buru waktunya karena khawatir dengan waktu karena persiapan saya yang belum cukup. Jadi saya ingin mengulang musik, tetapi karena terburu-buru jadi musiknya tidak saya putar. Iya. Kemudian kurang itu mana? Pada kelompok audio pada kelompok visual, ini saya ingin membagikan mereka yaitu kartu bagian-bagian tumbuhan. Karena saya lupa Pak tadi Pak, jadi saya hanya memberikan gambar infografik, kemudian siswa saya beri instruksi untuk mengisi fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Sebenarnya masih ada satu bagian tumbuhan. Rencana ke depan saya ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi KSD yang lebih baik, di mana saya akan mengusulkan 5 kompetensi KSD tersebut pada anak sehingga anak ini lebih siap dalam mengikuti pembelajaran, di mana anak lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran yang akan saya laksanakan. Kemudian saya juga akan sharing kepada teman mengenai pembelajaran, melakukan refleksi kepada teman mengenai pembelajaran yang saya lakukan. Juga saya akan melakukan pengembangan diri mengikuti beberapa kegiatan seperti kelas seminar. Pak